Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan, apa yang disampaikan oleh Pak Edi begitu kan ya, sindir penolak timnas Israel. Kalau tak tahu jangan ngomong. Dia memberikan tamparan keras sih sebenarnya kepada siapa? Ya kepada orang yang menolak. Yang menolak siapa? Ya tentu Pak Ganjar begitu ya. Ya, karena memang ini adalah mantan PSSI begitu kan ya, tahu situasi dan perkembangan bola begitu kan ya. Daripada Pak Ganjar keluar-keluar sana sini begitu kan, menolak tidak memberikan solusi, kan begitu logika-logika kita begitu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa Pak Ganjar menolak itu bukan tuan rumahnya tapi timnasnya begitu ya. Ini agak menarik begitu kan ya, tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen begitu. Ini tamparan keras kepada Pak Ganjar begitu ya. Ini komentar-komentar netizen ya, Edi sindir penolak timnas Israel, kalau tak tahu jangan ngomong. Wah, ada pro dan kontra begitu ya. Benar sekali Pak Gubernur, seharusnya Indonesia panin rupiah buat devisi negara, musnah begitu saja efek pejabat asal cuap-cuap. Ya itulah kenyataannya begitu kan ya, mencela mencele begitu kan si Pak Ganjar ya, sudah menandatangani komit begitu ya. Kesalahan era beliau cuma mencat ya Mila ganti Simon, selebihnya berjalan sebagaimana mestinya. Hari kebalikan, yang terlihat konservatif malah kelihatan liberal, begitu sebaliknya. Tumben kali ini benar Pak Gupsu. Bapak ini memang top ya. Ini baru Gupsu yang omong Gopal ini ya. Kali ini saya setuju dengan Lubang ya. Yang ngomong kader PKS nih. Kamu taunya juga apa? Ngapain ngomong ini? Ini orang kadang-kadang ada benernya nih. Ini orang ya baru benar. Konsep menjaga martabat dari Gupsu ya, Edi mantan ketum PSSI, agar dipahami koster ya. Jika bangsa ini sangat membenci Israel, tolak semua yang berbau Israel. Setiap warga negara yang pergi ke Israel dilarang. Namun bagi umat Kristiani, hal ini menjadi perjalanan dalam doa. Wah, siap abangku ya nih. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu kan ya. Kudunya tolak Belanda karena 300 tahun ya jajah kita, berani ini. Cici. Inilah komentar-komentar netizen agak pedas juga begitu kan ya. Seolah-olah Pak Ganjar sekarang sudah ditinggal pendukungnya begitu kan ya. Mungkin untuk menjadi untuk menjadi presiden agak minim begitu kan ya. Gupsu ini kan kader PKS ya. Hai pimpinan lo di partainya do PS getol, nolak sekarang lo mau jadi pahlawan kesiangan. Ada pro dan kontra begitu memang ya. Itulah biasa karena ini demokrasi begitu ya. Nasinya sudah dibubur, kita tinggal nunggu sangkai saja ya. Track record ya, Bapak lebih jelas nih. Apa urusan Anda menanyakan hal itu? Waktu menjadi PSSI begitu kan. Apa urusan Anda menanyakan itu begitu? Padahal orang ini didukung Kadrun. Kadrun adalah manusia yang kemana-mana bawa bendera Palestina. Wah, ini aneh begitu kan ya. Jadi pro dan kontra ini sebenarnya kita berbicara tentang kenyataan begitu ya. Bahwa ya pada hakikatnya siapa yang rugi pada hari ini begitu? Yang gagal apakah PSSI atau karena Pak Ganjar ya? Melihat dari situasi dan perkembangan apa yang saya baca dari Pak Erick Thohir dari tes gestur tubuhnya, dia mengatakan kecewa kepada Pak Ganjar begitu kan. Ya walaupun secara tidak langsung diucapkan itu dia kecewa begitu ya. Karena pada akhirnya digadang-gadang menjadi salah satu duet di Pilpres ya 2024 ya antara Ganjar Erick. Pada hakikatnya ya pasti sekarang sudah tidak mau si Erick begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Edi sindir penolak timnas Israel. Kalau tak tahu jangan asal ngomong. Ini dikutip dari CNN Indonesia ya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyindir pihak-pihak yang menolak timnas Israel main di Indonesia pada Piala Dunia U20 2023. Imbas penolakan itu, FIFA akhirnya memutuskan membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Bahkan jadi kalau tidak tahu jangan ngomong. Ini hakikatnya atau akibatnya PSSI seperti ini kan. Pada akhirnya ya sengsara adalah rakyat Indonesia, kata Edi usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan stadion ya untuk PON ya di wilayah Deli Serdang ya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menegaskan status FIFA sudah jelas tak memperbolehkan politik mengintervensi penyelenggara permainan olahraga sepak bola. Oleh karena itu dia punya mengingatkan lagi omongannya beberapa waktu lalu soal hantu dan tim sepak bola. Ini menjadi spekulasi begitu kan. Kalau memang politik dan olahraga itu jangan dicampur adukan, seharusnya PSSI itu bukan di kalangan oleh politisi begitu kan. Seharusnya Pak Presiden tahu begitu situasi dan perkembangan begitu. Jangan rangkap jabatan kalau seperti ini sibuk begitu kan. Di mana Pak Erick Thohir mengurus BUMN, di satu sisi ngurus PSSI yang carut marutnya seperti ini begitu kan apa yang terjadi? Siapa yang mau disalahkan begitu kan? Siapa yang mau ditanggung jawab? Yang mau dipertanggungjawabkan apakah yang menolak atau jangan-jangan apa yang disampaikan oleh FIFA terkait dengan transparansi atau transformasi kanjuruhan begitu Itu yang menjadi kendala begitu Artinya kalau kita melihat situasi dan perkembangannya saya rasa PSSI itu harus diganti begitu kan diganti dengan orang-orang yang memang pemain sepak bola bukan di kalangan politisi begitu atau mantan pelatih sana sini kan banyak begitu kan kalau sampai kapanpun yang namanya dipimpin oleh politisi sampai kapanpun tidak akan pernah maju. FIFA akan enggan begitu di situ begitu lihat saja buktinya nanti begitu apalagi ada sanksi lain begitu ini tambah kacau begitu Mantan Ketua Umum PSSI itu menegaskan status FIFA sudah jelas tak memperbolehkan politik mengintervensi penyelenggara permainan olahraga sepak bola. Karena itu ia pun mengingatkan lagi omongannya beberapa waktu lalu soal hantu dan tim sepak bola. Bahkan status FIFA tak membolehkan politik, makanya saya bilang hantu pun kalau punya tim bola masuk ke daftar FIFA tidak boleh ada yang menghalangi. Imbuhnya PSSI itu kalau di luar negeri namanya Presiden Federasi Football Indonesia, dia presiden, tak ada urusan dengan negara, tapi tak boleh pula sembarangannya. Bahkan Edi mengatakan saat ini yang bisa dilakukan adalah memberikan semangat kepada PSSI. Dia berharap tidak ada sanksi lain yang diberikan FIFA kepada PSSI usai batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Artinya secara tidak langsung Pak Edi ini menampar keras yaitu Pak Ganjar begitu kan. Walaupun ditampar keras oleh si Edi dengan kritikan-kritikan itu, saya rasa Pak Ganjar tidak sakit begitu kan. Justru yang sakit itu adalah Pak Jokowi dan Erick Thohir begitu. Karena apa? Karena sudah ditampar duluan sama Pak Ganjar begitu kan Pada akhirnya apa? Yang terjadi adalah bahwa kemaluan luar biasa dan di kancah internasional apalagi sepak bola internasional begitu, yaitu yang malu adalah Presiden dan PSSI begitu kan. Disitulah yang kemudian saya sering mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi berani ganti saja PSSI begitu kan, bukan di kalangan politisi begitu. Saya dari dulu memang tidak setuju dengan orang-orang yang politisi yang masuk di dalam federasi sepak bola begitu kan. Itu menunjukkan bahwa sebagai komitmen untuk kemajuan sepak bola bukan di kalangan politisi begitu kan Ujung-ujungnya dari dulu politisi mana kemajuannya kan begitu logika kita begitu. Seperti diketahui Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala ini. Edi mengatakan saat ini yang bisa dilakukan adalah memberikan semangat. Seperti diketahui Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hal ini dipastikan setelah Ketua PSSI bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino. Ini kan kita sudah jelas bahwa siapa mereka begitu kan Kalau sudah jelas-jelas seperti ini FIFA itu tidak mau, apalagi ada keterikatan politik di situ, dia tidak akan pernah mau begitu kan, karena FIFA itu adalah bukan independen begitu kan, bukan tidak bisa diintervensi. Sedangkan Israel lobby-lobbynya itu sangat kuat di di FIFA begitu kan Berbeda dengan PSSI yang ketika butuh datang ke FIFA lalu kemudian memberikan berita ini berita itu begitu kan Mungkin Presiden FIFA sudah menjelaskan bahwa yang diterima yang masuk akal mungkin dari kalangan Palestina begitu kan. Nah, kalau memang ini tidak dicampur adukan dengan politik misalnya, kenapa Palestina ditolak? Kenapa Israel ditolak? Itu kan yang menjadi pertanyaan begitu kan Apalagi yang nolak itu adalah Palestina. Itu kan sangat memungkinkan itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.